silakan memimpin doa bareng-bareng. Iya Pak. Aduh, siap gerak doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ferdi. Untuk yang nggak masuk siapa ya hari ini? Asrul Pak. Nah, sebelum nggak masuk kenapa? Tadi katanya sakit. Oh sakit, Ya. ada surat izinnya apa enggak? Bisa surat enggak? Enggak ada Pak. Ada nanti harus diberitahu ya sebelum menyusun surat izin ke Bapak. Iya. Iya Pak. Selain Asrul ada lagi nggak yang masuk? Dan enggak ada. Nggak ada. Jadi Asrul ya. Iya Pak. Maka sore hari ini Bapak akan menjelaskan materi tentang bab 3, yaitu ayo bertaubat di mata pelajaran agama ini. Nah, kalian kan kelas 10 ya. Untuk sebelum masuk ke materi ayo bertaubat ini, coba direview dulu materi yang sebelumnya apa. Siapa yang ingin mereview materi sebelumnya? Itu Pak. Ya, ayo. Nah, jadi kemarin itu kita belajar tentang sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat dari Allah. Terus gimana macam-macamnya sifat, semua sifat-sifatnya itu? Jadi kalau yang sifat wajib Allah itu yang pertama ada wujud, dan bilang bahwa Allah kabul hawadisi yang mensuhi wahdaniyah dan irodah ilmu hailah sama basar alam kabiran muridan aliman harian sami'an basiran dan mutakaliman. Itu kalau yang sifat wajib Allah. Dan kalau sifat mustahil bagi Allah yang pertama Adam hadus panak mumasalatu bil hawadisi ihtiyaju li ghairihi Ya. ta'addud ajzun farahah jahlun mautun samamun ama bakamun ajizan karihan jahilan mayitan asamma akma abadama. Itu yang sifat mustahil bagi Allah. Dan kalau sifat jais Allah itu adalah sifat yang Allah bahwasanya dapat melakukan sesuatu hal dan dapat pula tidak melakukan sesuatu hal. Ya, begitu ya. Anak semuanya, terima kasih kepada Mas Diko yang telah memberikan review materi yang kemarin. Nah, jadi sudah tahu semua kan untuk review materi yang kemarin. Sudah Pak. Nah, ini Bapak akan melanjutkan ke materi yang sekarang tentang taubat. Nah, sebelum masuk ke materinya, Bapak harapkan anak-anak semuanya mengetahui dari mempelajari materi ini nanti setelah kita bahas dapat mengetahui apa itu pengertian tentang taubat, terus ketentuan, hikmah dan lain sebagainya. Hakikat seperti itu. Itu ya. Ya Pak. Nah, lanjut. Nah, ini coba ini gambar apa ini? Orang taubat Pak. Ini orang berdoa ya Mas Diko. Nah, Di sholat Pak itu Pak. ya, di sholat berdoa. Hanya kalau di doa itu kalau semisal berbuat dosa ya mengucapkan apa? Kalimat apa? Nah, betul kalimat istighfar. Nah, ini nanti dari gambar ini mengacu ke pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Nah, ini masuk ke materi yang pertama itu pengertian. Secara bahasa, apa berasal dari bahasa Arab tawaba yang bermakna kembali. Terus secara syar'i atau istilah itu taubat adalah meninggalkan dosa karena takut pada Allah, menganggapnya buruk, menyesali perbuatan maksiatnya, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya dan memperbaiki apa yang mungkin bisa diperbaiki dari amalannya. Jadi ini taubat ini dikhususkan untuk orang-orang yang berdosa. Kalau punya dosa, terus punya darinya, berarti itu termasuk di tahu. Nah, taubat. Contohnya dosanya apa aja? Karena
Mabuk-mabukan Pak. Ya, nah, terus apa lagi? Bolos sekolah Pak. Bolos sekolah, ya, nanti bisa itu ringan ya. Terus lanjut lagi, apa lagi? Maka sama orang tua. Nah, sama orang tua. Nah, kalau udah semisal anak-anak ada yang melakukan dosa-dosa itu, nanti langsung tobat ya. Jadi disesali perbuatannya, terus itu kan semuanya dianggap buruk yang dosa-dosa itu tadi, terus memperbaiki dan apa itu memperbanyak amal soleh. Lagi yang selanjutnya itu ada hakikat taubat. Hakikat dari taubat sendiri ini itu merupakan perasaan hati yang menyesali perbuatan maksiat yang sudah terjadi, lalu mengarahkan hati kepada Allah pada sisa usianya tetap menahan diri dari dosa. Nah, maksudnya ini itu apabila kita berbuat maksiat itu langsung kita sesali, lebih baiknya itu langsung yang kita sesali. Kemudian hati kita arahkan kepada Allah, karena kan kalau di sisa usia kita, nah, gitu. Kan kita kan kalau usia kan tidak bisa di flashback dibalik lagi. Misal Mas Riko dulu umur 1 tahun sampai ke umur 5 tahun sampai ke sekarang. Nah, kan nggak bisa loh balik lagi ke usia 5 tahun. Jadi kan usia itu maknanya itu kan bertambah, tapi itu hanya berkurang. Jadi disebut dengan sisa-sisa kita. Sisa usia kita itu ketika berbuat dosa, alhamdulillah bertobat. Setelah bertobat itu nggak diulangi lagi, jadi menahan diri dari dosa. Jadi kita tahan. Misal mau berbuat dosa, dan kemudian berbuat dosa, hanya Mas Medi diajak temennya mabuk-mabukan, nggak ikut deh, gitu. Ya, ya Pak. Nah, terus selanjutnya itu melakukan amal soleh dan meninggalkan larangan adalah wujud nyata dari tobat. Nah, itu. Ini jadi setelah dosa, terus apa itu bertobat, tidak mengulanginya lagi, dihiasi lagi dengan amal soleh, misal itu mencuri. Ya ini permisalan ya, kan? Masih itu mencuri, terus setelah bertobat dia berhenti mencuri, terus berinfak. Nah, setelah itu melakukan amal soleh, kamu meninggalkannya kan itu tadi sudah tidak melaksanakan perbuatan dosa itu tadi. Terus sama mengucapkan istighfar merupakan wujud perbuatan awalnya. Nah, sebelumnya untuk bertobat itu kan mengucapkan istighfar. Caranya gimana coba istighfar? Astagfirullahaladzim. Istighfar. Jadi sebelum bertobat itu istighfar terlebih dahulu, berniat kalau tidak kembali lagi, nah, seperti itu. Dan berdoa supaya istiqomah di jalan kebaikan. Amin. Terus ucapku penyerahan diri seorang hamba kepada Rabbnya, inabah atau kembali kepada Allah dan konsisten menjalankan ketaatan kepada Allah. Nah, jadi setelah bertobat atau setelah tidak menjalani kehidupan maksiat, itu konsisten atau istiqomah melaksanakan apa yang wajib dilaksanakan kepada Allah. Jadi sholat, kalau kita misalnya contohnya tidak pernah sholat, nah, kemudian sadar tobat, kemudian sholat. Nah, terus sholatnya itu dirutinkan. Jadi terus nggak pernah sholat. Nah, jadi tidak sekedar meninggalkan perbuatan dosa, namun juga melaksanakan amal yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Sampai sini paham atau belum? Paham Pak. Alhamdulillah. Lanjut lagi. Nanti kalau ada yang tidak paham ditanyakan ya. Iya Pak. Nah, itu Pak. Syarat-syarat taubat. Nah, menurut Imam Abdul Qayyim radhiyallahu anhu itu sesungguhnya segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dosa umumnya adalah wajib dilakukan dengan segera dan tidak perlu ditunda. Jadi tobat itu kalau sudah sadar itu harus segerakan
dan tidak boleh ditunda-tunda. Karena kalau anak-anak tahu menunda-nunda, misal mau ada niatan tobat, wah masih enak maksiat, besar lagi besok aja tobatnya, nggak tahu besoknya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus menurut Imam Nawawi itu para ulama telah sepakat bahwa bertobat dari seluruh perbuatan maksiat adalah wajib dilakukan dengan segera dan tidak boleh ditunda. Apakah itu baik dosa kecil ataupun dosa besar. Jadi diambil dari kedua imam ini bahwasanya tobat itu hukumnya wajib dan disegerakan. Tidak boleh ditunda. Nah, syarat-syaratnya apa aja? Yang pertama itu yang pasti Islam. Karena kita kan beragama Islam dan di dalam Islam diajarkan tata cara bertobat. Ya, dibahas tentang pertobatan seperti itu. Ini karena kita agama Islam dan yang kedua itu agama Islam. Terus yang kedua itu menyesali dosanya. Jadi misal sudah melakukan dosa, terus dia menyesali dulu dosanya. Evaluasi, lihat sebelumnya gimana. Oh dosaku seperti ini, baru disesali dulu. Kemudian baru menyadari semua kesalahannya. Bisa dari dipikirkan dan keluarnya gimana. Setelah melakukan dosa ini, efeknya kehidupan itu ke kehidupan anak-anak itu gimana? Apakah ada yang rezekinya seret atau yang nggak tenang hatinya? Kan orang yang berbuat maksiat misalnya nggak maksiat ya, besar misalnya membunuh, terus jadi OTT, operasi tangkap tangan, kan dihubungi bersama polisi, kan nggak tenang hidupnya. Nah itu terus dia bertobat, kemudian menyesali perbuatannya, mungkin ya itu dievaluasi dan sebelumnya terus tadi dengan mulanya adalah bertobat. Kemudian ikhlas, jadi niatnya itu ikhlas, nggak boleh didasari untuk kepentingan dunia apapun ataupun kepentingan riya hanya untuk pamer. Maksudnya itu aku dulu maksiat, aku dulu maksiat, terus sekarang aku bisa tobat, kan maksudnya bisa bisa juga sombong. Seperti itu ya. Dari sini ada yang ingin ditanyakan. Belum Pak. Nah, terus ini ada lagi mohon ampun kepada Allah dengan memperbanyak membaca istighfar. Tadi ya istighfar bacanya gimana? Astagfirullahaladzim. Disering-seringkan membaca istighfar itu. Kalau Bapak dulu itu pernah mendengar ceramah itu loh. Setiap kalau bisa itu ketika perjalanan atau misal Pak jalan terus sambil duduk sambil kepalanya menghadap ke bawah terus beristighfar itu berjalan. Nanti lama-lamaan hati itu akan tersadar sendiri. Terus lanjut, berjanji tidak akan mengulanginya kembali. Jadi setelah melakukan semua tadi tahapan taubat tadi, itu berjanji sama Allah untuk tidak mengulangi dosanya lagi. Terus menutupi kesalahan dengan amal soleh atau perbuatan keji. Nah, tadi sudah bahasanya setelah taubat itu ditutupin. Ya itu bisa ditutupin, bisa mengulang kembali. Maksudnya bukan mengulang kembali dosanya, tapi mengulang kembali kebaikannya. Dan dulu misalnya pernah berbuat kebaikan, bulan misalnya sering berinfak, terus sholatnya dirutinkan, itu sering memberikan sesuatu kepada saudara kita, berkah, seperti itu. Lanjut, masa taubat sebelum nafas sampai di tenggorokan dan sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Nah, belum nafas sampai di tenggorokan berarti apa maksudnya? Ada yang tahu nggak?
Ajal. Nah, sebelum ajal menjemput atau nafas sampai tenggorokan itu masih diterima. Dan sebelum matahari terbit dari sebelah barat, maksudnya apa? Matahari terbit dari sebelah barat. Kiamat Pak. Nah, terus memperbanyak istighfar sebagaimana Rasulullah tiap hari bertobat dengan membaca istighfar 100 kali dan rajin sholat Taubat. Jadi ini juga bisa membiasanya itu dengan seperti ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, kedudukan taubat itu Nul Qayyim adalah kedudukan yang pertama, pertengahan, dan terakhir. Nul Qayyim ini membaginya menjadi 3, pertama, pertengahan, dan terakhir. Nah, yang pertama, hamba yang meniti jalan menuju Rabbnya tidak akan menjauhinya jalan tersebut dan selalu menetapinya sampai mati. Kemudian taubat adalah langkah awal dan langkah akhir seorang hamba. Kebutuhan dirinya terhadap taubat di akhir perjalanan sangat diperlukan. Bagaimana halnya kebutuhannya di awal perjalanan juga sangat besar. Jadi taubat ini sangat berpengaruh. Maksudnya perjalanan itu kehidupan manusia. Kan kehidupan manusia kita nggak tahu. Kita nggak tahu kan bisa ya berpotensi besar berdosa. Ya, jadi ketika itu berdosa kan bisa di awal, bisa di akhir. Kan di awal kan bisa permisalannya Pak, itu kan di awal kan misal habis lahir, terus masa anak-anak kan belum balik kan belum tahun, terus di masa remaja kan sudah diri sendiri kan belum berdosa. Nah, di masa itu maksudnya di awal, kemudian pertengahan itu ketika kehidupan itu berlangsung, dan di akhir ketika mau meninggal. Itu semuanya berfungsi yang kehidupan itu intinya seperti itu. Terus bagi orang mukmin taubat hukumnya adalah wajib. Seperti yang disebutkan di 2 Imam tadi, Imam Nawawi sama Ibnul Qayyim. Nah, betul Mas Fedi. Betul. Kasih pos dulu. Jangan kebanyakan kepuasnya, nanti tidak besar kepala. Lanjut. Taubat yang sesungguhnya itu adalah taubat nasuha. Nah, tahu nggak anak-anak ini taubat nasuha itu apa? Taubat yang lurus dan mantap. Taubat yang sebenarnya. Nah, itu berarti taubat nasuha itu taubat dengan sungguh-sungguh. Nah, tidak cuma tobat atau tobat maksiat atau tobat sambel. Kan tahu tobat sambel itu pedesnya di awal terus habis itu hilang. Jadi maksudnya itu cuma pas awal toh, terus akhirnya itu diulangi lagi. Tuh, gitu. Jadi ya tobat nasuha itu yang benar-benar sungguh-sungguh bertobat. Nah ini ya pengertiannya. Allah membagi hambanya menjadi hamba yang bertobat dan yang menzalimi. Bisa dibagi dua. Yang bertobat itu yang mulia, yang menzalimi itu ini hamba yang berdaya terhadap Rabb dan hanya karena kurang diri dan adanya amal. Nah, keutamaan bertobat sendiri itu adalah orang-orang yang benar bahagia, adalah yang menjadikan taubat sebagai sahabat dekat dalam perjalanan. Jadi orang yang bertobat itu termasuk orang yang bahagia. Jadi tidak pernah kecewa. Selain terhadap Allah terutama. Terus keutamaannya itu ada yang pertama itu taubat adalah keutamaan cinta kepada Allah. Jadi kalau kita bertobat itu sebenarnya cinta kepada Allah SWT. Terus merupakan sebab perlindungan, sebab masuk surga dari keselamatan dari api neraka, sebab meraih kebaikan. Jadi itu keutamaan bertobat. Ya. Iya Pak. Intinya itu cinta kepada Allah, merupakan sebab perlindungan, sebab masuk surga dan keselamatan dari api neraka, menjauhkan dari api neraka, dan yang terakhir meraih Kebaikan Pak. Jadi kita simpulkan dari pelajaran kita hari ini itu mulai dari pengertian kepada siapa? Kepada adalah Kembali. Jangan secara istilah meninggalkan dosa karena takut Pada Allah. Yang buruk Menyesali perbuatan maksiatnya, akan untuk tidak
cara mengulanginya dan memperbaiki apa yang diperbaiki kembali dari yang lainnya. Terus hakikat tobat tadi perasaan hati yang menyelesai hati ya. Ya Pak. Terus syarat-syaratnya ada Islam, menyesali dosanya, menyadari kesalahannya, juga ikhlas. Terus terus lanjut lagi kedudukan tobat tadi tadi dari Ibnu Qayyim itu Pertama, pertama dan terakhir. betul. Terus ada taubatan Nasuha. tobat dengan sungguh. Terus ada keutamaan bertobat itu yang pertama. Cinta pada Allah. Terus ada Sebab keberuntungan. merupakan Sebab masuk surga. Dan selamat dari akhir neraka. betul. Jadi itu semua ya kesimpulan pelajaran kita pada pagi hari pada sore hari ini. Terus ini Bapak ada penugasan, tadi silakan dikerjakan di rumah. Ini Pak. Jadi itu tadi apabila ada kurangnya Bapak mohon maaf. Mari kita tutup pertemuan pada sore hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.